kita itu seringkali lebih suka memperhatikan apa yang di luar kita. Mhm. Suka banget gitu kan, kita fokus sama sesuatu yang di luar kita. Tapi pada di dalam diri kita, itu tertutup oleh yang namanya ego. Mhm. Makanya ketika manusia mengatakan itu semua bencana, dia sudah melihat pada dirinya bahwa dirinya lah yang dirugikan oleh semesta. Dia tidak mempelajari kenapa ini terjadi begitu loh. Mmm. Semuanya adalah latar belakang, semuanya adalah hukum sebab akibat. Nah, ketika hukum sebab akibat itu mulai muncul dan hukum sebab akibat itu mulai ada, nah disinilah seharusnya manusia itu mulai terus mempelajari kenapa bisa sampai begini, kenapa si babi bisa begitu dan sebagainya. Di sanalah manusia seharusnya sudah mulai membuat yang namanya antisipasi-antisipasi. Semesta inilah yang harus kita urus karena tugas manusia itu adalah pemimpin di muka bumi ini. Mmm. Bumi ini kan semesta. Nah, itu tidak pernah dijalankan. Akhirnya manusia malah melakukan ritual-ritual tanpa memahami arti ritual itu sendiri. Nah. Ritual tanpa spiritual. Mmm. Dan ketika manusia melakukan ritual tanpa spiritual, dia hanya akan menjadi robot-robot saja. Oke, kita sapa dulu guru kita malam hari ini, Kang Diki Damang, Kang. Pangesto. Alhamdulillah. Sehat ya, Kang? Masih di Bandung itu, Kang? Harus. Iya, masih di Bandung. Masih Belum di ke Bandung. mana-mana ya? Belum ke mana-mana ya? Belum. Oke, Kan alhamdulillah. ini PSBB ketat. Oh, PSBB ketat. Oh, sekarang mah pakai ketat ya, Kang Diki ya? Ada Pakai ketatnya. ketat, iya. Jadi stretch gitu. Stretch. Oke, Kang Diki, tadi sebelum mulai ada yang langsung nanya nih, Kang Diki, samprazan tuh artinya apa sih, Kang Diki gitu. Jadi mungkin kita mulai Salam dulu dari situ, mau nggak? ya. Samprazan itu sama seperti assalamualaikum atau salam sejahtera untuk seluruh semesta. Cuma bedanya samprazan itu untuk seluruh jasad halus dan kasar. Oke, jadi melingkupi fisik dan non fisik Iya, gitu ya, Kang Diki. iya, Oke. iya. Dan Oke. karena begini, Ya, kita silakan. menyapa itu pada seluruh semesta. Bukan hanya manusia, tapi makhluk-makhluk yang lainnya juga. Semesta itu kan bukan hanya manusia ya, Oke. Oke, jadi samprazan itu meliputi gitu ya. yang meliputi semuanya. Oke, kalau jawabannya apa, Kang Diki? Rampiaza, Nah, boleh dijelaskan sekalian, Kang Diki. iya, dan Anda seluruh semesta pula, seluruh jasad dan Anda dan seluruh semesta juga seluruh jasad halus dan kasar sama. Oke, oke. Jadi itu salam gitu ya sebetulnya, tetapi lebih Iya, lebih apa ya namanya, lebih universal, tidak hanya kepada yang fisik tetapi kepada yang non fisik juga iya, gitu ya iya, dan kira-kira. pada energi juga sebetulnya, kepada Oh, molekuler juga. oke, oke, oke. Wah, itu ya jadi penting sekali tuh. Di awal aja kita udah dapat kesadaran bahwa makhluk tuh bukan manusia aja, yang dikasih salam tuh bukan manusia aja gitu ya. Oke, Kang Diki, malam hari ini kita akan bicara tentang profiling universe yang kebetulan tanggal 22 nanti hari Jumat juga kita akan ada pelatihannya gitu. Iya, Yang iya, nanti iya, kita akan banyak berbicara tentang itu. Tapi sebelumnya gini, Kang Diki, iya, yang ingin didiskusikan di awal, kadang gini Kang, sering baca gitu ya, kemarin kita tahu ada beberapa yang disebut oleh media bencana alam gitu, Kang Diki, bencana iya, alam. Nah, mhm. nggak tahu, saya sih ngerasa bahwa kalimat bencana alam itu tidak pernah memberikan bencana kepada manusia gitu, Kang Betul, Diki. betul, Kalau betul kalau banget. dikatakan bahwa bencana alam ini, tetapi kan yang kita sadari bahwa alam itu hanya berjalan sesuai dengan alamnya, nature-nya gitu, alamiahnya, tetapi kita Betul, menyebutnya bencana gitu kira-kira. Nah, iya. gimana nih tanggapan, Kang Diki tentang kalimat ini nih kira-kira? Ya pilihan saja, sepakat mau yang mana. Mmm, hmm. Kan sekarang begini, hidup ini kan penuh dengan kesepakatan-kesepakatan ya. Ya. Sekarang bahasa media kesepakatannya itu yang namanya alam ketika menyeimbangkan diri namanya bencana. Ya Mmm. mereka silahkan pakai. Tapi ketika kita melihat segala sesuatu yang seperti banjir, seperti yang namanya gempa bumi, seperti yang namanya erupsi dan sebagainya. Itu sebenarnya kan kalau kita melihat itu bukan bencana, tapi itu adalah pola keseimbangan atau pola begitu alam itu menyeimbangkan dirinya. Oke. Nah, pola menyeimbangkan dirinya itulah yang sebetulnya harus kita lihat latar belakangnya. Kenapa mereka harus sampai menyeimbangkan diri seperti itu? Mmm, oke.
Nah, itulah yang harus kita pelajari, tapi manusia itu menutup mata, karena sebetulnya mereka menyeimbangkan diri itu karena perbuatan manusia juga sebetulnya. Berarti itu Satu ada contoh, kaitannya sama apa yang dilakukan sama manusia atau isinya gitu ya, betul, Kang Diki ya? ya misalnya Oke. banjir, Hmm. itu kan pohon-pohon banyak yang ditebangi, di satu daerah banyak yang dijadikan sawit kan, yang Hmm. tadinya itu yang namanya hutan-hutan yang heterogen, kan ada dijadikan jadi hutan homogen. Iya, Hutan oke. heterogen itu segala macam tanaman itu ada, segala macam yang namanya pohon itu ada. Binatang-binatang juga hidup di sana dengan harmoni, sentosa, tenang, tentram, gemah, ripah, loh, jinawi, padu bangpak, iyeng-iyeng gitu kan ya. Eta nu terakhirna asik gitu, Kang. Ya, Oke, Kang. tapi kan harmonis begitu Iya ya. iya iya iya. Nah, begitu datang manusia, itu dibabad semua dan dijadikan hutan homogen. Hmm. Dijadikan hanya satu pohon saja. Satu pohonnya itu misal pohon sawit, pohon cengkeh, meskipun katanya ada yang namanya tumpang sari, tapi tumpang sari kan nanti rebutan hara katanya. Ke Mmm, pohon sawitnya itu jadi tidak maksimal atau ke pohon cengkehnya juga tidak maksimal. oke. Nah, dan hewan-hewan bayangkan itu, hewan-hewan juga banyak yang akhirnya tidak punya mata pencaharian begitu kan ya. Jadi bukan hanya Mmm, manusia, hewan juga mencari mata hewan juga punya mata pencaharian, makanannya hilang di sana. oke Akhirnya oke. wajar lah kalau misalnya hewan-hewan yang memakan ini apa, rantai makanannya itu mereka mencarinya ke kampung-kampung, ke desa-desa, ya wajar saja. Nah, begitu semua dibabat, ya wajar kalau misalnya si air itu tidak tertampung dengan baik dari atas, ya wajar pula kalau terjadi banjir, begitu kan ya. Oke oke Iya, oke oke. Jadi apalagi sekarang hujannya itu biasalah kalau tahun baru ya, mmm, kalau tahun baru itu hujannya suka lama, suka panjang kalau tahun baru. Jadi hujannya itu suka panjang sekali. Nah, ketika hujan itu panjang, jadi si air itu tidak terserap oleh tanah, tidak terserap oleh tanah dengan baik, lalu si ini ya otomatis kan larinya ke bawah. oke oke. Ya wajar, itu kan perbuatan manusia juga itu satu. Terus Oke. kedua, gempa-gempa dan sebagainya. Ketika manusia membolongi yang namanya tanah lalu untuk mengambil berbagai macam minyak dan semua kandungan mineral yang di dalamnya, ya wajar saja ada kerusakan kan di sistem yang ada di tanahnya. Wajar juga ada yang namanya proses penyeimbangan alam berupa gempa dan sebagainya. Sangat wajar itu. Iya. Dan itu harus ada yang terkubur di bawah, harus ada yang runtuh untuk menyeimbangkan yang lain. Gede-gede brus, gede-gede brus, gitu. Mmm, Ya wajarlah. oke. Kemudian ketika terjadi itu semua, otomatis inner core juga harus menyeimbangkan diri kan. Mmm, Otomatis inner core itu harus membantu permukaan agar menjadi lebih baik. Nah, kinerja inner core menjadi lebih tinggi, jadi naik. Jadi planet bumi ini ada inner core namanya. Inner core itu jadi dia semacam inti bumi. Inti oke. bumi itu dia solid, keras, dan panas. Dan dia didinginkan itu oleh air laut yang masuk ke dalam jadi berupa magma. Mmm, Nah, karena kinerjanya makin tinggi, ya wajar kok tekanan juga makin tinggi ke atas berupa erupsi-erupsi di mana-mana begitu. oke. Sangat wajar sebetulnya sekarang itu. Jadi itu bukan bencana sebetulnya. Kita melihatnya itu bencana karena dianggap merugikan kita. Nah itu ya manusia tuh Iya, dirugikan gitu ya iya. kerasanya ya. Oke oke. Iya, padahal manusia duluan yang duluan merugikan alam. Ya itu mah balik deui we itu mah gitu kan ya. Oke, berarti kalau penyeimbangan itu terjadi juga berarti salah satu profiling nih kalau kita bicara profiling, berarti Betul, manusia harus bisa betul, membaca bahwa kenapa itu terjadi gempa, kenapa itu banjir, ya itu adalah tindakan kita sendiri gitu ya Kang Diki ya kira-kira betul. ya? Makanya Oke. kita mulai tadi dengan samprazan kan ya. Mmm, Kita menyapa itu seluruh semesta. Baik jasad itu halus atau kasar dan kita menyapa semua molekularnya. Dan kita juga menyapa semuanya itu bukan hanya sekedar manusia. Kita mmm, menyapa juga pohonnya, kita menyapa juga tanahnya, kita menyapa juga molekularnya, kita menyapa semuanya, semuanya, semuanya kita sapa. Meskipun dia di balik dimensi gitu. mmm, Nah, mhm, itulah profiling universe. Jadi samprazan itu ketika kita menyapa semuanya. Jadi bukan bukan hanya yang di hadapan kita, bukan hanya yang di hadapan kita,
tapi di sekeliling kita pun kita sapa. Oke. Nah, itu sapaan dari sejak zaman puluhan ribu tahun sebelum Masehi. Dan itu turun-temurun, dan akhirnya sekarang berubah jadi Sampurasun. Oh, Sampurasun tuh dari situ asal mulanya Kang Diki? Ya, Oh, iya. oke, Nah, oke. iya. Dan kemudian Rampiaza dari Rampiaza jadi Rampes. Wah, kalau misalnya orang tahu itu artinya ya, arti mendalamnya itu, mereka itu tidak akan memandang remeh yang namanya sapaan itu. Karena yang namanya sapaan itu tuh melingkupi seluruh universe. Jadi sebetulnya sapaan itu adalah bagaimana memicu diri kita agar kita itu lebih mengenal universe itu dengan baik lagi. Tapi ingat, sebelum move on ya move in dulu kan. Nah, itu tuh Ya. rumus Kang Diki ya. Sebelum move on, move in dulu. Oke, Kang. Oke, Ya oke. karena bukan apa-apa. Kita itu seringkali lebih suka memperhatikan apa yang di luar kita. Suka banget gitu kan. Kita fokus sama sesuatu yang di luar kita. Tapi pada di dalam diri kita, itu tertutup oleh yang namanya ego. Kita diajarkan untuk selalu memandang diri kita itu selalu baik. Kamu itu baik, yang lain salah. Kamu yang benar, yang lain salah. Kamulah yang sebetulnya harus dibela. Yang lain itu tidak perlu. Makanya ketika manusia mengatakan itu semua bencana, dia sudah melihat pada dirinya bahwa dirinya lah yang dirugikan oleh semesta. Dia tidak mempelajari kenapa ini terjadi begitu loh. Semuanya adalah latar belakang, semuanya adalah hukum sebab akibat. Nah, ketika hukum sebab akibat itu mulai muncul dan hukum sebab akibat itu mulai ada, nah disinilah seharusnya manusia itu mulai terus mempelajari kenapa bisa sampai begini, kenapa si Pabi bisa begitu dan sebagainya. Di sanalah manusia seharusnya sudah mulai membuat yang namanya antisipasi dan mulai membuat yang namanya ini loh semesta. Semesta inilah yang harus kita urus karena tugas manusia itu adalah pemimpin di muka bumi ini. Bumi ini kan semesta. Nah, itu tidak pernah dijalankan. Akhirnya manusia malah melakukan ritual-ritual tanpa memahami arti ritual itu sendiri. Ritual tanpa spiritual. Dan ketika manusia melakukan ritual tanpa spiritual, dia hanya akan menjadi robot-robot saja. Robot-robot yang melakukan jurus dan mantra. Ritual itu sendiri. Tanpa memahami ritual yang sebenarnya itu seperti apa. Akhirnya dia terjebak di satu tempat. Diam di sana, melakukan ritual-ritual, tanpa dia itu berfungsi secara semesta. Akhirnya ketika semua terjadi, yang dia salahkan apa? Itu sudah kehendak dari Sang Maha menghendaki. Nah, itu kan di sosmed udah gitu aja. Musibah dari Allah gitu ya kan ya kalimatnya. Iya, akhirnya Iya, apa? iya, Mereka iya. tidak memikirkan sebab akibatnya. Oke. Padahal semua juga sebab akibat. Yang disalahkan siapa? Itu sudah kehendak dari Sang Maha berkehendak. Oke, Kang. Oke. Nah, sekarang yang akan kita bahas malam hari ini gini, Kang. Begitu kita Iya, mengenal profiling universe gitu. Berarti kan iya, kita sedang belajar memekakkan diri terhadap alam semesta gitu. Kita betul. memekakkan diri tentang tanda-tanda. Kalau mungkin di dalam bahasa teologis atau agama atau Islam, ikro membaca, membaca dan membaca. Nah, Iya, bukan langkah mudah ya. Langkah pertama lah Kang kalau kita ngomongin stepping stone yang pertama gitu, langkah yang awal. Kira-kira apa yang perlu dilakukan manusia untuk bisa mengenal dan peka terhadap alam, Kang? ia memperhatikan apa yang dibacanya. Hmm. Karena kadang-kadang manusia itu membaca huruf, tapi tidak membaca isi. Ya, seperti sekarang kita membaca kitab-kitab kan, menghafalkan saja seperti burung beo. Hafal aja ya Kang Hafal ya, hafal hafal hungkul saja. gitunya. Iya, jadi seperti beo. Tanpa Hmm. mereka mengerti apa isinya dan apa maknanya dan apapun yang ada di dalamnya. Padahal bisa saja itu berupa istilah-istilah, berupa prosa-prosa, berupa puisi, dan ada makna terdalam di sana yang harus kita pecahkan. Ini tidak. Jadi hanya dihafalkan saja. Ya satu contoh lah, kalau misal kita baca air beriak tanda tak dalam, begitu kan ya. Air pihak tanda tak dalam, oke. Ya, memang benar air beriak itu tanda tak dalam, begitu kan. Tapi maknanya kan bukan itu ya.
Mmm, mmm, Makna air beriak tanda tak dalam itu adalah orang-orang sombong itu biasanya ilmunya tidak ada, begitu loh. mmm, Orang-orang yang misalnya hanya cuma omdo, mereka tidak pernah berbuat sesuatu. mhm, Seperti tong kosong nyaring bunyinya, itu artinya sama, memang benar tong kosong itu nyaring bunyinya kalau dipukul, tung, begitu kan ya. mhm, Tapi mhm, orang kalau mengartikan secara letterlock atau secara yang tersuratnya, itu tidak akan dapat makna yang sesungguhnya. Arti tong kosong nyaring bunyinya itu adalah orang-orang yang hanya pandai bicara dan mereka tidak punya ilmu yang sebenarnya. mmm, Akhirnya seperti itu. Akhirnya orang-orang hanya ahli ceramah, bukan ahli memberi contoh, begitu kan ya? ceramah ya, ceramah mah cuman Iya bacain ceramah, kalimat, bacain cerita gitu ya, Kang, ya, bukan ngawulang, iya ngawulang. iya. Oke, oke. Iya, iya, iya. Jadi kalau istilahnya itu kalau misalnya ini ya, orang-orang yang mengulang kembali apa yang dia dengar dan dia baca. Ah, oke, Jadi oke. bukan dari pengalamannya. Mmm, mmm, Seorang guru itu kan digugu dan ditiru. mhm, Dan ketika dia digugu dan ditiru, berarti dia harus memberi contoh. mmm, Yang berat itu contoh. Karena mmm, kalau misalnya dia hanya copas, itu mmm, mudah. mhm, Sekarang perhatikan, kita di planet ini. Apa yang sehari-hari kita lihat ketika anak-anak itu mulai belajar? Apa yang kita lihat ketika anak itu sudah mulai memasuki lembaga-lembaga pengajaran? mmm, Saya tidak berani menyebut itu lembaga pendidikan, karena anak-anak diajarkan bukan dididik. mmm, Kalau diajarkan itu didoktrin dari dogma dan disuruh mengulang-ulang sesuatu. Tapi kalau bisa dididik, si anak itu akan diberi contoh dan si anak akan menjadi dirinya sendiri. oke, Nah, seorang profiler atau seorang profiling universe, dia akan selalu mengeksplor dirinya dulu untuk kemudian dia akan menyesuaikan dari semestanya. mmm, Kenapa wajah kita itu berbeda? Berarti dari perbedaan inilah kita harus membuat suatu ketunggalan atau kemanunggalan. mmm, Kemanunggalan inilah yang sebetulnya harus kita bangun karena sesuatu yang sangat kuat dibangun dari segala sesuatu yang berbeda. mmm, Begitu ya? iya, oke, Iya. Sekarang lihat bangunan, ada batu, ada bata, ada semen, ada tanah, ada wah segala macam ada kan, ada kacanya juga, ada kayunya juga. mmm, Jadilah dia bangunan yang baik dan kokoh dan kuat. Dibangun dari perbedaan kan ya? nah, oke, Kang, Iya. yes, Tapi mengapa manusia itu tidak bisa menerima perbedaan? Karena itu diajarkannya seperti itu. Kelompoknya lah yang selalu harus dianggap paling benar. Jadi kalau misalnya ada kelompok lain yang menonjol itu, kelompok yang ini marah begitu. Nggak boleh seperti itu. Seperti kelompok itu yang begini 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 begini, begitu 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 begitu. Dia bisa punya keahlian membaca, dia punya keahlian menulis. Nah, seorang yang membaca itu bisa saja bekerja sama dengan penulis untuk mmm, menjadikan buku yang baik. Boleh dong buku ditulis oleh banyak orang kan ya. iya, Satu buku bisa ditulis oleh banyak orang. Dan buku itu adalah pendapat dari seseorang yang ditulis begitu kan ya. mmm, Kecuali kalau misalnya itu yang namanya novel, itu lain cerita. Novel itu cerita mmm, yang lain. yang lain. Kadang-kadang perlu diceritakan yang lain untuk menemukan isi yang sebenarnya, Kang. Iya, kadang-kadang harus ceritakan Betul yang nggak, lain Kang? untuk menemukan lain cerita. Lain cerita. Wah, keren, Kang, keren, keren, Kang, keren, Kang, oke, Kang, oke, oke. Karena cerita yang lain itu adalah lain cerita. Mmm, mhm, Setiap cerita yang lain itu adalah lain cerita. mmm, Lain mmm, cerita yang harus kita maknai dengan baik dan benar, lalu kita dari sana kita akan melihat pelajaran apa yang bisa kita dapat. Nah, setelah itu kita berbuat sesuatu dan membuat sesuatu. mmm, Nah, ini yang sangat jauh dari yang namanya dunia pendidikan. Yang sekarang kita dapatkan itu kan dunia pengajaran. Jadi isinya ya doktrin, dogma, pendapat orang lain yang ditulis dan lalu kita mempertahankan pendapat orang lain itu. mmm, Sok pendapat sendiri mah dicoret-coret sama dosen pembimbing ya.
Nggak sesuai ini, nggak sesuai ini, nggak sesuai ini gitu ya. Iya, Iya benar benar Kang. referensinya mana? Begitu Benar, kan ya. benar Kang. Benar benar Kang, benar. Jadi Jadi ingat orang-orang waktu itu tesis Kang, gitu benar Kang. jadi orang itu jadi tidak jadi dirinya sendiri. Oke. Akhirnya orang itu menjadi orang lain. Mmm, Ketika mmm, orang menjadi orang lain itu sangat mudah untuk dikontrol nanti. Karena orang itu akan kehilangan kepercayaan dirinya. oke. Ketika orang itu kehilangan kepercayaan dirinya, dia akan menjadi orang lain. Dan Mmm, itu sangat sekali mudah dikontrol. oke oke. Nah, ada suatu yang besar yang berubah ini ke seluruh dunia. Hebat ya. Wah Nah, itu, satu-satunya jalan itu adalah ketika kita mengembalikannya itu pada semesta. Nah, oke. semesta itu harus kita profiling. Profiling itu berarti kita harus masuk mereka dan betul-betul bersatu dengan mereka, memahami mereka, membaca mereka, lalu kemudian berbuat sesuai dengan tuntutan-tuntutan semua yang ada di semesta ini. Lalu kita mulai bekerja sama dengan semua manusia-manusia yang sudah mulai belajar itu. Setelah itu kita akan membuat keseimbangan di planet ini. Itulah tugas seorang khalifah fil ard. Oke oke. Jadi ketika kita sudah menjadi seorang pemimpin di muka bumi, bumi ini akan menjadi hebatlah. Mmm, mmm, Nah, mmm. tinggal bagaimana kita nanti berbuatnya dan menyesuaikan dengan tempatnya. Karena tiap tempat di bumi juga berbeda. Ya, Oke. contoh misal begini, ketika kita bercocok tanam, di ketinggian berapa itu cocoknya tanaman apa begitu kan ya. Mmm, Misalnya kopi yang cocoknya di tanaman di ketinggian berapa, kemudian tembakau cocoknya di ketinggian berapa, teh di ketinggian berapa, terus ada yang misalnya sawah itu bisa di mana aja gitu kan oke. dan sebagainya. Jadi setiap setiap ketinggian atau di atas permukaan laut itu atau DPL itu semuanya sebetulnya ada tanaman-tanaman yang cocok untuk ditanami. Dan bagaimana keadaan tanahnya, bagaimana haranya dan sebagainya. Di sanalah kita berbicara dengan semesta. Nanti Mmm, semesta lah yang akan memberitahu pada kita, oke. "Hei manusia," katanya, "di sini boleh kau tanami misalnya pisang, tapi pisangnya kalau bisa pisang emas," kata si semesta itu. Dan Nah kata si nah si tanah itu, semesta teh ngomongnya gimana Kang? Kan nggak mungkin, "Hei semesta hei kamu," nggak mungkin gitu kan. frekuensi, Oh frekuensi, enggak, oke Kang. frekuensi. Itu Oke oke. makan di ini ya, diibaratkan. Oh sama kayak Musa menerima wahyu di gua gitu ya. "Hai Iya Musa," iya iya gitu ya. iya. Iya. Oke, jadi itu mainannya di frekuensi berarti ya Kang ya? Iya, frekuensi. Oke oke. Nah, frekuensi itu harus kita terjemahkan. Dan ketika kita pemahami, kita mulai terjemahkan dalam bahasa yang bahasa kaumnya. Mmm, Jadi kalau misalnya kita di kaum Sunda, ya kita artikan dalam bahasa Sunda. Tidak bisa di kaum Sunda pakai bahasa kuda gitu kan. Mau ngerti atuh. oke Kang, oke 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 oke. Nah, inilah yang namanya semesta. Semesta itu berbicara sebetulnya, berbicara banyak. Dan sebetulnya banyak sekali penemu-penemu yang mereka itu menemukan penemuannya itu setelah mereka itu banyak bersatu dengan semesta. Mmm, Makanya sekali lagi waktu itu kan saya pernah cerita bahwa Nikola Tesla itu kan dia receiver, iya, dia itu seorang pereceive atau penerima. mmm, Nah, ketika dia menerima yang dari semesta dan kemudian menghasilkan sesuatu, pasti itulah yang dibutuhkan oleh semesta kala itu. Yang dianggap bahwa itu teknologi sudah jauh melampaui zamannya katanya. Tidak sebetulnya, tidak. kala itu tuh berarti memang dia datang sesuai ruang dan waktu gitu ya Kang ya? Betul, Ok oke betul oke sekali. oke Tidak oke. ada yang salah kalau ketika semesta itu mulai menyatakan sesuatu yang memang seharusnya dilakukan oleh kaum manusia ini. Mmm, Tidak ada yang salah. Hanya karena kita tidak menyesuaikan dengan apa yang terjadi pada semesta dan kehendak apa maksudnya tidak menyesuaikan dengan semesta itu, maka mulai tidak seimbang kan ya. mmm, mmm, Makanya teknologi Tesla tidak berkembang. mmm, Akhirnya semesta menjadi seperti ini. oke Coba oke. kalau teknologi Tesla itu berkembang.
Tidak Mmm. akan banyak, tidak akan ada kabel mungkin di mana-mana. Semuanya wireless, Mmm. Mmm. satu Mmm. itu. Jadi ketika kita main layangan moal nyangsang, nggak akan nyangkut itu. Da aya kabelnya, geus ada. Iya, tidak ada Tapi by kabel. the way Kang, listrik Ya, memang memungkinkan untuk jadi wireless ya Kang, nggak ada kabel gitu, memungkinkan ya? saya sudah bikin, Oh oke. Nah, yang oke listrik Kang. wireless itu sudah bikin, dan Mmm. itu hanya butuh koil, kemudian koil itu diperkuat, lalu ya itulah, lampu itu bisa nyala, segala sesuatu itu bisa nyala. Aduh, Mmm. lupa kemarin tidak didemonstrasikan ya ketika di teknologi Lemurian kita bahas. Mmm. Sekarang sebetulnya ya ini nggak saya siapkan juga itu demonya, tapi nggak apa-apa. Yang Oke. jelas teknologi Tesla ini luar biasa. Kenapa dianggap luar biasa? Padahal itu sebetulnya menurut semesta biasa. Mmm. Karena kita mengatakan sesuatu yang luar biasa itu karena kita belum biasa. Oke. Ya luar biasa. Karena apa? Kita biasa di luar. Oke. Di Oke. luar dari sistem-sistem yang memang seharusnya kita masuki itu. Oke. 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 Nah, yang menarik gini Kang Diki, kan kalau Nikola Tesla tadi Kang Diki bilang bahwa dia adalah receiver gitu. Kang Diki lah ya Ya, juga pasti 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 ada pengalaman itu. Nah, setiap orang itu punya kapasitas receiver-nya sendiri kah? Atau setiap orang bisa seperti Nikola Tesla yang bisa menerima apa? Atau perannya masing-masing atau gimana nih Kang Diki? ya iya tuh juragan. Nah, Semua gimana? orang itu semua orang itu punya kapasitas itu. Tapi Oke. ditutupi ketika manusia itu sudah dijadikan orang lain, tidak jadi dirinya sendiri. Oke. Oke. Sejak kecil kan kita diajarkan untuk menjadi orang lain kan. Mmm. Cita-cita Mmm. kamu apa? Kamu sebaiknya jangan bercita-cita itu. Kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu dan sebagainya. Tidak disuruh Mmm. anak itu melihat ke dalam dirinya sendiri. Oke. Oke. Dan makanya waktu itu saya punya sekolah namanya Prodigi. Iya iya iya. Boleh Prodigi itu diceritain satu sedikit anak Kang tentang Prodigy ya. itu menarik Kang, mangga Kang. Nah, itu Prodigi itu gurunya itu namanya profiler. Jadi dia itu bukan guru tapi profiler. Si profiler itu harus masuk pada anak itu. Dia harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anak itu. Mmm. Dia harus jadi anak itu ketika waktu itu. Mmm. Jadi ketika seorang profiler itu sudah mulai bersama anak-anak itu, dia akan jadi anak itu dan dia akan merasakan apa yang dirasakan oleh anak itu, yang dipikirkan oleh anak itu dan sebagainya. Nah, di sana itu satu anak ya satu kurikulum, seharusnya satu anak itu tidak boleh diseragamkan. Mmm. Karena wajah juga beda, karakter juga beda. Tidak ada yang bisa disamakan, tidak ada yang bisa diseragamkan. Oke. Iya, sekarang lihat harmonisasi sebuah musik, ada tidak yang seragam? Mmm. Nah, Iya. ketika ketidakseragaman itu mulai menyatu, jadi harmoni musik yang luar biasa ya. Yes. Iya, lihat itu yang namanya drum, lihat itu yang namanya ini apa yang namanya melodi, lihat itu yang namanya bass, lihat itu yang namanya keyboard dan sebagainya. Dan lihat yang namanya vokalnya. Tapi kenapa ketika ada suatu konser kita selalu terfokus pada vokalnya? Mmm. Mmm. Coba deh fokus kita itu keseluruhan pada musiknya, jangan Mmm. pada si penyanyinya dulu. Soalnya vokalis biasanya nu paling kasep Kang. Iya, iya. Oh, nggak usah nyebut-nyebut saya ya. Terima kasih. Saya mah tidak butuh pujian, mohon maaf. Oke oke. Iya, oke oke. Heeh. Nah, jadi ketika si vokalis, kenapa kita fokusnya pada vokalis? Coba ketika ketika sebuah konser itu ada, pejamkan mata kita, gabungkan semuanya. Mmm. Gabungkan semuanya, mulai dari vokal, mulai dari orkestranya, mulai dari drumnya, mulai dari semua harmonisasi yang adanya. Nah, seraplah semua. Karena itu semua ada bagiannya masing-masing. Musik yang bagus, misal vokal tidak ada, bisa diganti pakai instrumen lain. Mmm. Jadi musik instrumental gitu namanya kan, tanpa vokal. Tapi vokal juga, kumpulan vokal juga bisa membuat yang namanya akapela. Jadi suatu musik yang muncul dari vokal dari tiap manusia. Bass digantikan oleh suara vokal,
drum digantikan oleh suara vokal, yang namanya keyboard juga digantikan oleh suara vokal, termasuk yang namanya melodi. Inilah harmonisasi. Nah, ketika Prodigy itu dimunculkan, waktu itu saya munculkan, kenapa satu anak satu kurikulum? Karena tiap anak itu unik, Hmm. tiap manusia itu unik. Kenapa harus diseragamkan coba? Hmm. Padahal dari keunikan-keunikan itulah mereka akan bekerja sama lalu membangun sesuatu yang luar biasa. Nah, inilah profiling. Jadi sekolah kita itu dari semesta. Oke. Kita belajar dari diri dan semesta. Sekali lagi, belajar dari diri dan semesta. Jadi Oke. guru yang paling baik adalah ketika kita sudah mulai mengetahui diri kita itu siapa. Hmm. Dan ketika kita sudah mengetahui diri kita itu siapa, kita akan berguru pada semua yang seharusnya menjadi guru kita. Ya semesta, ya diri kita. Ini namanya bukan egois. Hmm. Ini namanya adalah blending. Oke. Oke. Nah, Oke. ketika kita sudah blending, ketika kita sudah bermanunggal, ketika kita sudah menyatu dengan semuanya, di sanalah ilmu itu akan memasuki secara khas kepada setiap manusia. Oke. Oke. Nah, inilah yang dihilangkan ya. Sekali lagi, ini Dihilangkan ya. dihilangkan. Iya. Oke. Oke. Jadi Mungkin kalau bukan menghilang. bukan yang dihilangkan ya. Oke, Kang. Ini menarik, Kang. Dihilangkan. Ini menarik, Kang. Gini, Kang. Kalau boleh saya sebut bahwa ketika sekarang kita masuk dalam sistem, itulah yang dihilangkan gitu. Kalau kita Ya, balik ke Matrix, Kang, Neo itu kan ya, keluar dari sistem untuk dia menemukan dirinya gitu. Itu poin ya, penting. Nah, ya, sekarang gini, Kang. Kalau kita sekarang sudah terjebak dalam sistem, let's say kalau kita berbicara sekarang mau belajar peka terhadap alam. Misalkan kalau orang yang sehari-hari misalnya di gunung atau berkaitan sama pertanian atau berkaitan sama ini simple pertanyaan yang mungkin bisa panjang gitu ya, bisa nanti dijelaskan detail gitu. Nah, itu kan mungkin akan lebih mudah untuk mereka bisa masuk ke pengenalan karena dengan dia banyak berinteraksi dengan tanaman, tumbuhan gitu ya, dengan alam gitu. Nah, sementara ketika let's say di kota-kota metropolis di Jakarta dengan kesibukan bekerja di Jakarta atau di mana lah gitu Kang, itu yang jauh sekali dengan alam. Nah, gimana tuh Kang supaya ada balancing antara si yang di kan kalau yang di gunung atau yang di apa mungkin akan lebih mudah mungkin gitu ya. Tetapi bagi orang-orang yang di kota gitu let's say, gimana tuh dia bisa melakukan blending tadi atau synchronizing dengan semestanya itu gimana kira-kira Kang Diki? Nah, ini dia. Jadi orang-orang itu banyak yang menganggap alam itu pepohonan dan Hmm. sebagainya. Padahal yang namanya gedung juga itu alam. Oke, oke Kang. Gedung, mobil, dan sebagainya. Kota ini adalah alam. Hmm. Alam, alam, alam. Bukan yang nyanyi Mbah Dukun. Oke, oke. Dan kita harus tahu, si Mr. Smith-nya itu yang ngejar-ngejar Neo-nya itu. Hmm, hmm, hmm. Kita harus tahu bahwa di balik itu ada otak yang menghendaki kita itu harus bisa dikendalikannya itu. Hmm. Makanya mereka itu harus masuk ke sebuah Zion kan, kalau di Ya, Matrix itu kan ya. ya, ya. Ada sebuah Zion atau suatu tempat yang benar-benar kita harus netral di sana, tempat-tempat yang benar-benar aman. Nah, Zion-nya itulah yang harus kita cari, dan Zion itu di mana? Di dalam diri kita. Oke, oke. Nah, ketika kita sudah memasuki Zion itu, atau tempat yang dianggap aman itu, di sanalah kita akan menemukan bahwa dimanapun kita berada, di sanalah kita netral, dan di sanalah kita akan bersatu dengan alam. Memang gedung ini bukan alam, gedung Hmm, ini alam, tempat kita tinggal. Gedung tempat kita tinggal itu adalah yang kita bangun kan ya, ya, disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Tapi ingat, yang kita tinggali itu adalah yang kosongnya ya. ya, betul. Iya. Ya, Jadi bukan yang isinya yang kita tinggali itu. Karena kita tidak tinggal di dalam tembok. Kita oke. tinggal di dalam suatu lingkungan yang ditutupi oleh tembok-tembok. Kita ditinggal di yang kosongnya. Hmm, Ruangan-ruangan itu kan ya. Nah, ruangan itu kita isi dengan apa, sehingga kita akan bisa menjadi merasa nyaman di sana. oke. Nah, inilah alam. Dan kita akan selalu bersatu dengan alam dalam bentuk apapun. Bisa dalam bentuk gedung, jalan, segala macam hiruk pikuk dan sebagainya. Bisa dalam bentuk pohon, batu.
gunung dan sebagainya yang sejuk-sejuk itu. Akhirnya kita membuat artificial kesejukan yang pakai AC gitu kan, air conditioner dan sebagainya. Tapi Hmm. itulah alam. Oke. Karena gedung pun dibuat bahannya dari mana? Hmm. Alam kan dia. Ya. Alam yang dirubah bentuknya sehingga membentuk gedung-gedung tinggi, pencakar-cakar-cakar langit. Hmm. Hmm. Kemudian aspal dibuat dari mana? Maksudnya bahannya dari mana? Ya. 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 Nah, itu kan dari alam juga. Alam yang sudah dibentuk jadi gedung dan sebagainya, itulah yang sekarang harus kita beradaptasi dengannya. Kita Hmm. memprofiling diri kita seperti itu. Jadi Oke. tenang saja, kita masih hidup di alam kok. Oke. Oke. Coba Ya itu. alamnya sudah kita modifikasi aja. Memang Oke. pintu terbuat dari baja, nah baja dari mana? Oke. Alam juga kan? Jadi Iya. semuanya sebetulnya ini juga saya di kamar ini, Kang Diki di rumah gitu, semua Iya, juga kanan kiri sebetulnya kalau kita bisa alam, blending juga alam sebetulnya ya, Kang Diki ya. alam, Oke. alam ya. Itu Oh, mic di depan bahannya apa? oke. Oke. Ya, barang-barang elektronik itu bahannya dari mana? Oke. Iya, Oke. baterai, lithium dan sebagainya bahannya dari mana? Oke. Mung- Semuanya alam. Oke, mungkin ini kalau dikatakan bahwa alam semesta tuh membantu kita, menyokong kita, ini semua juga alam di depan kita, ini semua komputer. Iyalah, Itu mungkin ke situ ya korelasinya ya, Kang alam. Diki ya. Iya, alam. Ah, benar, Kang. Benar. Oke, Iya, oke. iya. Nah, tinggal bagaimana kita memblending dengan itu semua, blending enak begitu bagaimana. Kita menerima segala sesuatunya itu apa adanya, lalu kita sudah mulai mempelajari dan memahami semuanya. Lalu alam yang ada di sekitar kita inilah yang nanti akan membuat kita menjadi lebih baik. Oke. Kita itu akan ada dalam keheningan ketika keramaian itu terjadi secara luar biasa. Keheningan ketika keramaian. Iya, keheningan dalam keramaian. Hmm, hmm. Kan orang-orang tuh rata-rata mencari keheningan tuh di tempat yang hening ya. Hmm. Itu cheating namanya. Licik. Itu cheating, licik. Tapi kan kalau untuk latihan awal-awal kan mungkin perlu, Kang. Nah, justru itu perlu itu adalah hitut tidak cai. Perlu. Kentut di dalam air, perlu. Oh. Oke, gimana ya? Ini tuh Ya, ya. sebenarnya Kang cheating ya, bener juga ya. Kalau Iya, misalnya iya. dia mampu hening di dalam situasi hening, ya justru tantangannya di mana situasinya lagi hiruk pikuk dia tetap mampu hening. Nah, boleh dielaborasi Kang Diki silakan. Ya, begini, karena kalau misalnya kita ingin hening di suatu tempat yang hening, kemajuannya itu lama. Oke. Lama, sok lihat. Orang-orang bermeditasi kan lama ya. Hmm. Coba kalau misalnya dalam kondisi ekstrim, kemajuan itu akan cepat. Ya Hmm. satu contoh lah misalnya ya, kita disuruh dorong mobil, misalnya suruh dorong mobil-mobilan, dengan mobil beneran lebih cepat kuat mana? Ya kalau misalnya Oke. kita belajar meditasi di tempat yang sangat hening, dibantu musik relaksasi dan sebagainya itu sama dengan kita dorong mobil bom-bom kar begitu. Oke, Kang. Lila, lila, Oh, oke, lama banget. oke, Kang. Nah, Oke. tapi lihat, sekarang bagaimana kita ingin cepat, berarti kita harus dalam suatu keadaan yang ekstrim. Hmm. Ekstrim itu kita ceburkan diri saja kita pada segala macam keruwetan, masalah, dan sebagainya. Nah, di sanalah kita diuji secara kuat agar bisakah kita menjadi netral, bisakah kita menjadi hening ketika di dalam keramaian itu. Oke, berarti masalah datang tuh sebetulnya satu wahana yang belajar untuk kita untuk tetap bisa menghening di dalam kekeosan itu gitu ya, Kang, ya, kira-kira ya? Betul, betul, betul. Oke, Ya kita oke. anggap itu masalah bisa gitu. Tapi satu pihak kita menganggap itu adalah gemblengan. Hmm. Setiap masalah ada gemblengan. Sekarang begini, ketika orang belajar silat misalnya, orang belajar silat, agar si tubuhnya menjadi kuat, itu tidak bisa hanya dengan begini-begini sekilo kan ya. Hmm. Nah Hmm. begini-begininya itu coba 10 kilo. Hmm. Dalam keadaan ekstrim, dalam keadaan benar-benar kita sedang didorong kiri kanan dan kita harus stabil. Terus selalu kita dalam kuda-kuda tidak boleh berubah dan sebagainya. Hmm. Nah, itu kan ekstrim ya. Tapi orang cepat kuat ya. Hmm. Iya.
Oke, Iya. oke, oke. Nah, bayangkan kalau misalnya kita ngangkat benda di dalam air, jadi lebih ringan kan ya? Hmm, Nah, kita harus cari yang ekstrim itu. Nah, oke. barulah kita jadi cepat kuat. Hmm. Yang ekstrim Kita itu tuh terlalu dicari atau memanjang. datang sih, Kang? Dia Ya boleh datang atau cari, boleh datang. oke. Oke. Ya boleh cari, datang jangan ditolak begitu. Oke. Nah, Oke. tinggal bagaimana kita sekarang memblending dengannya. Itu yang penting, blending. Oke. Atau kita bisa memasuki itu secara prinsip air. Hmm. Hmm. Air itu kan mudah menyesuaikan diri, tapi punya kekuatan luar biasa. Sedangkan di tubuh kita itu sebagian besar adalah air. Kenapa Hmm. kita tidak menggunakan filosofi air ini ketika di dalam hidup? Hmm. Kita tidak belajar pada diri. Oke. Tekanan air itu luar biasa loh kalau misalnya ketika dipampatkan. Hmm. Tapi apakah air itu akan rusak ketika di dalam suatu ruangan yang semakin lama semakin menekannya? Hmm. Malah semakin ditekan air itu kan semakin melawan ya? Oke. Oke. Iya, iya. Nah, itulah air. Kenapa kita tidak belajar dari air? Manusia itu tidak akan rusak oleh masalah yang segimana berat pun, itu hanya selera saja. Hmm. Hmm. Sebetulnya tiap masalah itu pasti ada jawabannya. Hanya mungkin bagaimana kreativitas orang tersebut ketika dia menghadapinya. Oke, kembali ke air, Kang, saya juga baca di rundown bahwa profiling itu air dan api gitu, ya. Nanti di profiling Ya, ada praktek itu. Nah, iya, mungkin Kang Diki boleh agak lebih diluaskan lagi makna tentang air, Kang Diki, karena kan betul 70-80% di dalam diri kita adalah iya. air. Nah, apa yang perlu kita apa ya, pekakan atau ikro atau baca tentang air itu, Kang? Mangga. Ya, pertama sebelum kita ke air, nanti di profiling itu saya bantu dulu ya, saya bantu dulu ininya. Si orang itu kan ada suatu titik yang memang harus dibantu dulu untuk mempercepat. Oke. Yang namanya titik pituitari di sini di otak. Nanti saya bantu dulu itu agar menjadi lebih aktif untuk membantu bagaimana kita bisa menjadi blending lebih baik lagi dengan pertama itu frekuensi. Hmm, oke. Frekuensi dari semesta itu sendiri. Nanti kita akan bisa merasakan gelombang elektromagnetik dari semesta dan kita bisa merasakan gelombang-gelombang semesta pada kita dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Setelah itu baru ke tahapan selanjutnya kita berkomunikasi dengan semestanya itu sendiri. Biasanya Oke. kalau di basic kita mencoba untuk berkomunikasi misal dengan awan, dengan angin, kemudian dengan gelombang magnetik yang ada di udara dan sebagainya. Hmm. Lalu malamnya biasanya kita merendamkan diri di air. Lembang kan dingin ya. Hmm. Tapi ketika kita berkomunikasi dengan air, nanti air itu tidak akan terasa dingin. Meskipun kita berendam di dalam suhu yang sangat dingin seperti itu tidak akan terasa. Nah, setelah itu baru kita berbicara tentang awal terjadinya semesta. Oke. Jadi nanti akan saya ceritakan bagaimana sih awal terjadinya semesta ini. Hmm. Bagaimana sih ketika yang namanya tidak ada itu belum ada. Tidak ada itu belum ada. Oke, Iya. Kang. Bahasanya juga udah liar, Kang, tidak ada yang ada. Oke, Kang. Kan Dan mending dan clear daripada minder. oke, oke, Iya. ya dan balik lagi ini mah memang harus dialami gitu ya, Kang, ya, nggak bisa Iya, diceritain iya. gitu ya. Oke, jadi tadi Harus bersaksi. ah, alright, bersaksi, yes. Oke, Iya. Kang, itu kunci banget tuh. Oke, Iya. Kang. Oke. Oke, jadi tadi Nah, frekuensi ke air. Boleh dilanjut, Kang, iya. mangga? Ya boleh sebentar minum dulu. Oh, mangga. Teman-teman ibu dan bapak yang ya, jangan lupa juga minum ya. Karena Ya, karena ya, ini ya, ya. nyetrum nyetrum nih, ini pasti nyetrum nih, bahasannya nyetrum nih. Bukan apa-apa, ngacablak teh haus euy. Karena disinilah saya yang ngacablaknya. Oh, oke. 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 Nah, begini, tadi sampai mana?
frekuensi nanti akan Iya, 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 membuat si iya, iya, frekuensi itu iya, terus iya, nanti iya. kita ke air. Iya, silakan. Iya. Nah, lalu saya menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya, bagaimana itu semesta awalnya itu proses dari awal, mulai dari awal banget. Mmm, Jadi nanti itu ini yang sensitif loh, oke. karena ini tidak dibahas dimanapun. Mmm, Nah, dari kesaksian-kesaksian itu, nanti lama-lama kita akan mulai memahami. Sepertinya suara saya ada delay ya. oh bentar Kang, ini mulai agak Ya, turun sedikit, punten sebentar. ya, Oke, silakan Kang. delay, ya. Nah, ini juga masih sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Eh, ya udah nggak ada, ya asik, enak nih. Udah nggak ada delay. Soalnya kalau nggak ada delay itu saya merasa seperti mendengar suara sendiri. Nah, sorry, sorry, sorry. Kok suara Kang Abunya tidak ada ya? Sok, mangga Kang. Akang, Ya, nggak ada. lanjut bicara dulu, nanti kalau delay saya mute saya soalnya suka tabrakan Kang si frekuensinya, balik lagi tuh frekuensinya Oh, tabrakan. pakai P ya, frekuensi. Kan orang Oke. Sunda. Mangga Kang. Nah, dari sana setelah itu semua kita jelaskan secara gamblang dan ini ya, sebetulnya ada suatu sisi yang sangat sensitif di yang namanya profiling universe itu, yang hanya boleh dibahas oleh mereka-mereka yang berpikiran terbuka dan mereka mau, mulai memblending dengan semesta. Karena kita akan diajarkan suatu pengetahuan-pengetahuan yang memang tidak ada dan tidak diajarkan, dan pengetahuan inilah yang dihapuskan. Pengetahuan yang dihapuskan inilah yang akan kita mulai terus sedikit demi sedikit dimunculkan lagi, sehingga manusia itu akan menjadi dirinya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke yang intermediate, di sana lebih dalam lagi. Setelah itu baru ke yang advance. Nah, setelah advance, setelah itu gathering. Nah, gathering itu mulai prakteknya, mempraktekkannya dengan semesta, mempraktekkannya dengan semua. Jadi kita mulai memperbaiki semesta-semesta yang memang butuh diperbaiki. Manusianya, semestanya, kemudian mulai dari kita membuat suatu community, kelompok-kelompok yang akan memperbaiki diri dan semesta. Tapi secara bertahap terus nambah terus. Dan kita mungkin nanti mulai dengan menggunakan teknologi sendiri semuanya. Karena teknologi-teknologi yang ada sekarang kan malah mengganggu dan membuat tidak seimbang. Oke. Nah, perlahan-lahan tapi pasti kita akan selalu terus meningkatkan kemampuan dan akhirnya kita mampu membangun planet ini dengan baik. Kan tujuannya itu ya. Oke, oke. Jadi poinnya kalau saya boleh recap dulu dari pembicaraan kita di awal bahwa profiling itu nomor satu adalah kemanunggalan. Ya, Bagaimana kita belajar tentang kemanunggalan, terus move in, udah pasti ya itu Kang Diki selalu ulang-ulang untuk mengingatkan kita tentang move in, keseimbangan menjadi receiver, dan yang paling penting adalah blending. Nanti juga akan diajarkan di profiling di tanggal 22 ini adalah bagaimana untuk berinteraksi langsung dengan alam semesta, iya, semesta ini dengan salah iya, satunya air dan api gitu ya kira-kira ya. iya, iya. Oke, oke. Nah Kang Diki sekarang gini, itu semua semua orang bisa kan gitu ya Kang Diki ya? Karena ini ada pertanyaan Harusnya bahwa bisa. apakah semua orang bisa melakukan dan bisa merasakan blending itu, gimana Kang Diki? Harusnya bisa loh. Karena fitrahnya manusia itu bisa. Manusia itu selalu akan bisa melakukan blending itu. Karena pada dasarnya manusia itu tidak akan pernah hidup kalau tanpa alam. Jadi tanpa alam manusia tidak akan pernah bisa hidup. Misalnya, oksigen kan dari alam. Manusia kalau tidak ada oksigen tidak hidup kan. Manusia kalau tidak makan dan makanan itu di alam, ya tidak akan hidup juga. Nah, kenapa sih kita tidak merasakan yang membuat kita hidup itu? Kita hanya menyedotnya saja, menyerapnya saja, tapi tanpa memikirkannya, tanpa membahasnya lebih jauh dan lebih dalam.
Dari sanalah kita harusnya sudah mulai terus sedikit demi sedikit, mulai mengenal apa yang membuat kita hidup itu. Sehingga kita akan mengenal siapa yang bikin. Hmm, oke. Mungkin itu yang jadi esensi kata-kata "Man arafah nafsah faqad arafah rabbah." Siapa yang kenal dirinya, Iya, dia mengenal penciptanya. Gitu ya, Kang Diki ya? sebetulnya begitu, Mmm, sebetulnya begitu. Hanya masalahnya, kebanyakan manusia terjebak di ritual tanpa spiritual itu. mmm, Padahal ritual itu ada makna-maknanya. oke oke. Dan tinggal sekarang bagaimana, setelah kita mengenal siapa yang membuat dan menjadikan, tahukah kita siapa yang menciptakan? Mmm, Ada perbedaan antara menjadikan dengan menciptakan, makanya nanti itu akan dibahas di Profiling Universe-nya, bukan apa-apa. Kalau dibahas di sini terlalu dalam, mmm, bukannya merahasiakan ilmu ya, tapi kalau misalnya belum siap bakal jadi fitnah. mmm, oke oke. Tidak semua orang bisa terbuka dengan sesuatu yang berbeda gitu ya, Kang Diki ya? Betul betul, Ya ya. apalagi mereka yang tidak terbukanya itu sangat banyak. Mayoritas ya, Kang? Nah iya, nah itu Oke. mayoritas. Oke oke. Karena begini, rata-rata mereka yang tidak berhubungan itu yang tidak terbuka itu rata-rata ingin mencari pengikut kan ya. Mereka paling tidak Mmm, suka kalau pengikutnya pindah. mmm, Makanya ini yang harus kita jaga pula. Ya kita mah blending saja. Kan blending itu bukan hanya dengan semesta, tapi dengan manusia juga kan ya. oke oke Kita blending, blending, blending. Dengan siapapun yang harus kita blendingi. oke oke. Nah, kalau tadi bicara air, Kang, terus api Ya. gimana, Kang? Sedikit aja, kan tadi ada Nah, air dan kalau api, mangga? iya, kalau api itu sebetulnya kita awalnya ketika basic itu kita mulai memahami sifat api itu seperti apa. Ya ketika api itu harus besar, kita komunikasikan dengan api dan kita suruh api itu membesar, biasanya si api itu nurut membesar. Kita suruh mengecil, mengecil, suruh besar lagi, mengecil lagi. Nah, ada orang menganggap itu adalah orang-orang majusi katanya, orang-orang penyembah api. Mmm, mmm, Padahal tidak ada orang yang menyembah api, yang ada orang itu mengendalikan api dan memahami sifat api. Tapi orang itu tidak akan mengenal api yang di luar sebelum dia mengenal api yang ada di dalam dirinya. oke oke, Kang. Yes Iya, yes, iya iya tapi iya iya. jangan api-api atau pura-pura. Sok api-api. Oke, Iya, heeh, api-api. heeh. Oke, Nah, jadi inilah kita. Ketika kita sudah memasuki sesuatu yang memang seharusnya kita masuki, di sanalah mulai kemajuan itu akan kita rasakan. Dan oke, inilah yang ditakuti oleh mereka yang selalu ingin membuat manusia-manusia menjadi robot. mmm, oke. Berarti kita belajar tentang profiling universe ini, kita lagi belajar jadi Neo yang keluar jadi dari sistem gitu ya, Kang, ya, poinnya ya? Betul, gitu. Iya Oke iya oke. Nah, iya. mungkin ini terakhir dari saya, Kang, karena saya pengen lebih banyak interaktif sama teman-teman semua. Saya rasa ini pertanyaan udah banyak pisan, Kang, pertanyaan udah banyak Oh pisan. iya, Saya ngambil yang terakhir aja nih dari teman-teman ini. Apa namanya, ketika kita sudah blending, apa sih ciri-cirinya, Kang? Gitu kira-kira, silakan. ciri-cirinya itu tidak ada sebetulnya. Tiap orang itu punya ciri khasnya. Saya tidak bisa memukul rata, kalau memukul rata mah diseragamin lagi atuh. Oke. Kan tiap orang itu punya kemajuan masing-masing, punya tugas masing-masing, tidak akan pernah bisa dipukul rata dan disamaratakan antara satu orang dengan yang lainnya. Mmm, Misalnya, dia ahli berenang, tidak bisa tiba-tiba kita suruh, "Kamu harus jadi ahli matematika ya." oke. Tidak bisa kita nyuruh ikan manjat pohon. Oke oke oke. Nah, inilah kita akan melihat misalnya orang itu punya bakatnya di apa dan, dia tugasnya apa di planet ini. Itulah yang kita munculkan. Makanya kenapa blending itu gerakannya nanti pasti akan berbeda. Mmm, Tiap orang punya gerakan blending yang berbeda, tidak o akan sama. oke. Jadi tidak akan pernah bisa disamaratakan karena wajah pun berbeda. Kalau bisa disamaratakan tiba-tiba begetna sararua kumaha hayo.
Wajahnya tiba-tiba sama semua gitu nya. Oke. Mungkin Kang kalau kita bicara blending tidak sama, tarian juga mungkin salah satu dapat dari situ kali ya Kang ya? Ada tarian Betul, apa gitu. Mungkin itu ada betul. kaitannya kali ya Kang? Termasuk jurus silat juga. Jurus silat, oke, Iya, sama, oke. jurus silat juga sama. Makanya jurus silat yang bagus Oh. itu dia seperti tarian kan ya? Iya 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 iya. Karena dia tidak membentur tenaga lawan. Dia Oh. memanfaatkan tenaga lawan untuk mengalahkan lawan itu. Hmm. Itu ilmu silat yang tinggi. Ilmu silat tingkat tinggi itu tidak lagi ada pukulan lurus ke depan. Hmm. Nggak ada. Oke, oke. Tidak ada pukulan-pukulan lurus. Yang ada adalah melingkar dan lingkaran-lingkaran. Dia lingkaran-lingkaran untuk memanfaatkan tenaganya. Lalu dari pemanfaatan tenaga itu dia ikuti tenaganya untuk ditambah sedikit tenaganya. Jeger aja. Hmm. Ketika terjadi benturan kan itu berkali-kali lipat ya. Hmm. Hmm. Dan ilmu silat yang lebih tinggi lagi itu tidak jadi berantemnya. Kirain silat lidah Kang. Silat lidahnya. Wah bahaya tuh. Oke Kang Diki, atur Jadi nuhun ngelel Kang. ke sana, ngelel ke sini. Kayak Rolling Stone. Oke, jadi wah nggak sabar nunggu hari Jumat nih ya, menarik sekali dan mungkin mungkin teman-teman ini udah penuh sih, udah penuh jadi nggak bisa ada pendaftaran baru nanti mungkin teman-teman yang nanti mau atau apa namanya berminat untuk mengikuti Profiling Universe nanti akan diberitakan lagi gitu ya. Yang Januari Ya, tanggal ya. 22 ini udah penuh. Nah, tenang nanti dapat ceritanya dari saya ya. Nanti Ya, diceritain ya. lah hasilnya. Oke Kang Diki, Dongengkeun. dongeng. Nuhun bisa. Boleh tepuk tangan lu dong buat Kang Diki ya, hatur nuhun nih. Wah,